Puji syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu, kita sekarang giliran yang pinggir ya. Iya. Halaman 8. Kalau saya halaman 8, Bu. Sama enggak? Qala Allah Ta'ala. Jauh banget ke belakang. Iya. Qala Allah Ta'ala hatta idza jaa. Kemarin kita ngomongin seorang raja yang kedatangan tamu yang tidak diinginkan, yaitu malaikat Israel buat mencabut nyawanya. Sampai situ kemarin. Sekarang kita pasal yang baru, lempengan babul wudhu tuh, Bu. Jadi tengahnya babul wudhu, pinggirnya faslun. Temu, Bu? Temu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qala Allah Ta'ala hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'mala salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufiqa fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ya, ini nggak tahu nih apa ya lanjutannya ila akhir surah, sampai akhir surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Faslun. Mana nih udah ketemu? Udah. Pokoknya di lempengan babul wudu, kemudian di sampingnya. Bu Muzaina udah ketemu. Bu Maryam udah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ayatnya Al-Quran ya Bu ya, firman Allah, hatta idza jaa ahdahumul mautu qala, sehingga nanti apabila datang kepada salah seorang mereka oleh kematian, Bu, nanti bakalan mati nggak? Mati. Mau sekarang? Nanti pas giliran malaikat Israel datang mau cabut nyawa kita, sebentar lagi akan datang masa waktu kita menghabiskan umur kita di dunia ini. Ngomong nih, kita yang ngomong, orang yang ngomong, yang mau dekat lagi meninggal. Qala, apa yang diomongin? Rabbirji'uni la'alli a'mala salihan fima taraktu. Ya Tuhan, kembalikanlah aku supaya aku la'alli, mudah-mudahan supaya aku bisa melaksanakan amal soleh pada apa yang aku telah tinggalkan. Ya Allah, jangan dulu dicabut nyawa saya ya Allah, malaikat. Nanti dulu pokoknya bakalan saya kerjain amal soleh yang selama ini saya tinggal.
Tuh rata-rata ngomong kayak gitu tuh Bu. Orang yang mau meninggal yang nggak bawa bekal. Kita ini bukan kayak Nabi Bu, ya. Kalau Nabi, ibu-ibu, malaikat Israel mau cabut nyawa, sok. Kalau kita nanti tawar-nawar. Kenapa? Karena kebayang udah di depan kita bagaimana sakitnya neraka, bagaimana nikmatnya surga. Kalau yang merasa siap karena emang udah dia banyak bekalnya, dia merasa senang, ahlan wa sahlan ketika malaikat Israel datang. Tapi kalau orang yang belum siap, ya Allah, kita nanti bakalannya siapa apa kagak ya? Kayaknya kita gak tahu ya. Apakah itu nanti kita siap apa enggak? Mudah-mudahan ibu-ibu kita siap ya. Karena siap enggak siap pasti dicabut enggak? Cabut. Kalau Nabi dipesen dulu sama Allah, cabut nyawa kekasihku Muhammad Rasulullah, wahai malaikat Israel. Tapi jangan main cabut aja. Tanya dulu, mau apa enggak dicabut. Kalau enggak mau, balik. Kalau kita kagak bakalan ditanya. Barangkali nggak perlu izin ibu-ibu kita mah main brobot aja ya, jangan ya. Jangan sampai diberobotin kayak begitu Bu ya, sakit ya, pelan-pelan deh Bu. Iya. Pelan-pelan. Apa tuh Bu? Omongan kita nanti, ya Allah, ya Tuhan, jangan cabut dulu nyawa saya belum siap, saya belum ada bekal, saya mau kerjain apa yang Engkau suruh ya Allah. Kata Allah, kalau kita bisa dengar kemarin kemana? Ya, kata malaikat Israel, emang kemarin ngapain aja? Ya. Ya Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya tuh omongan adalah kalimat yang ia ucapkan. Nanti tuh diucapin sama kita tuh kayak begitu tuh Bu. Ya, mudah-mudahan bukan kita yang mengucapkannya Bu. Ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka kan belum dicabut nih Bu. Ya. Belum dicabut Bu. Baru apa Bu? Baru interaksi apa itu? Baru berdialog gitu ya. Baru ngelihat malaikat. Dan di belakang mereka adalah barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu alam kubur. Ya, alam kubur. Tapi nggak disebut alam kubur, tapi disebutnya alam barzakh. Barzakhul la yabghiyan. Apa tuh di dalam surah Rahman? Apalnya Ibu fabi ayyi alai dong. Apa fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban doang. Barzakhul. Fihi bukan. Barzakhul la yabghiyan. Ini ngomongin laut. Astagfirullahaladzim. Barzakhul itu pemisah ibu-ibu. Ya, alam pemisah. Ayo apa cari? Ar-Rahman itu apa sih? Barzakhul, Zakiyah. Jadi ibu-ibu di belakang mereka ada yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu akan kita. Jadi ibu, kita sekarang adanya di alam apa? Alam dunia. Dulu kita adanya di mana? Alam arwah. Kemudian alam arwah di mana kita ruh-ruh kita dikumpulkan sama Allah sebelum kita
masuk ke dalam alam rahim, jangan dulu alam barzakh. Alam arwah itu waktu kita belum ada. Waktu kita belum ada, kita dikumpulkan dalam alam arwah. Kemudian kita bertemu nih Bu, bapak emak kita. Bapak emak kita ketemu, masuk ke dalam alam rahim, alam arham. Habis alam arham dilahirkan alam dunya. Nanti habis alam dunya berakhir, kita masuk ke alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Ibu kita yang ada di kuburan itu udah ada di alam akhirat belum? Belum. Dia ada di alam dunia enggak? Dibilang di alam dunia bukan, dibilang di alam akhirat bukan. Kenapa ibu-ibu? Karena memang alam akhirat belum terjadi. Kenapa emang enggak di alam dunia? Mereka bukan ada di sini. Ada di sini ibu-ibu Pak Ali? Agak. Kalau ada kabur gitu. Iya. Jadi adanya di alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Mereka enggak di dunia, mereka enggak di akhirat, tapi ada di alam di mana antara surga, antara akhirat dan dunia. Alam barzakhul la yabghiyan. Itu lagi nyeritain Maujal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Iya, gitu ya. Apa tadi? Marojal bahraini, maroja itu menyatu dua laut. Marojal bahraini bertemunya dua laut. Laut yang ada di sana, Bu. Samudra samudra apa? Atlantik, tadi salah lagi nih Rias, ibu ngomong ya. Di sana ibu-ibu dinamanya dua, jadi ibu-ibu ada dua, yang satu tawar, yang satu asin. Dia bertemu nih Bu, dia bertemu, tapi ibu-ibu dia walaupun ketemu rasanya enggak nyatu. Yang satu tetap tawar, yang satu tetap asin. Terus apa lanjutannya? Marojal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Subhanallah ibu-ibu, dari pertemuan dua laut itu maka keluar mutiara-mutiara. Jadi ibu-ibu, mutiara-mutiara yang ibu pakai, ada pakai mutiara enggak? Ya, mutiara yang ibu pakai itu apa? Adanya di lautan sana. Apa ibu-ibu? Hasil daripada pertemuan antara dua laut yang rasanya berbeda. Ada yang tawar, ada yang asin. Lagi ngomongin apa? Barzakhul la yabghiyan. Sekarang bukan ngomongin barzakhul la yabghiyan, tapi barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Hari kiamatnya kapan? Nggak tahu, bukan, saya mau nanya bukan hari kiamatnya kapan. Saya juga kali kalau ditanya nggak tahu. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari yub'atsun, dibangkitkan. Kan nanti ibu-ibu nggak langsung kita dibangkitin, meninggal nih Bu kita. Nanti kan ibu-ibu kiamat datang nih. Datang nggak kiamat? Percaya nggak? Percaya. Ibu-ibu kalau mati pada percaya, karena memang banyak yang mati. Kalau kiamat banyak yang kagak percaya. Zaman dimana adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ibu-ibu nanti kita pertama-tama nggak langsung dibangkitin, dimatiin dulu tuh semuanya. Pada hari kiamat, gonjang-ganjing kiamat, itu namanya yaumul kiamat, yaumul akhir. Udah agak ngalamin dong, sekarang kita udah tua. Ya, nanti dimatiin semua. Pada meledak ini gunung-gunung,
pada ya lautan, bumi, langit berjatuhan isinya, bumi pada keluar isinya, menyatu ibu-ibu. Oh itu dahsyat banget tuh Bu. Udah deh tuh Bu, udah habis semua. Yauma tubaddalul ardu bighairil ard. Allah nanti bikin ini bumi diganti dengan bumi yang lain. Jadilah ibu-ibu padang mahsyar. Padang mahsyar, padang apa itu padang mahsyar? Padang nanti dikumpulkannya manusia. Padang dikumpulkannya manusia. Udah nggak ada lagi bumi, udah nggak ada lagi langit, udah nggak ada lagi pohon-pohonan, udah nggak ada lagi gunung-gunung. Kali ibu-ibu saking takutnya sama hari kiamat, takut nanti diazab, takut nanti diapa-apain, ngumpet ibu-ibu di lobang-lobang. Ya, sekarang bisa nggak kita ngumpet? Bisa. No, di belakang di belakang pohon, di belakang gunung, ya Bu ya. Nanti kagak ada tuh. Rata semua ibu-ibu, sampai yang ke tempat yang jauh kelihatan. Ada lubang kagak? Kagak ada yang kesisa. Kali ini kan orang banyak begini Bu ya. Hewannya semuanya dimatiin. Nanti kita ngumpet aja di mana kayak ngumpet gitu. Cari tuh tempat umpetan. Kagak bakalan dapet. Tuh di padang mahsyar tuh. Waktu kita mau mati udah 40 hari. 40 tahun ibu-ibu gonjang-ganjing. Kemudian ibu-ibu turun deh hujan. Hujannya ibu-ibu buat apa Bu? Buat ngeluarin kita itu Bu. Ya, kita kan udah pada jadi tanah ya Bu ya. Kita udah jadi nabi nggak jadi tanah ibu-ibu. Ya para anbiya umur saling tuh kagak jadi tanah. Kita yang jadi tanah. Siapa kita? Iya, ulet-ulet tuh binatang tanah tuh pada berani banget sama kita. Ya, berani banget sama kita, dimakanin kita tuh Bu. Sekarang kita ya Allah kalau ada jerawat rasanya kayaknya sedih banget dah. Merusak pemandangan. Dilihatin lagi lubang gimana sih buangnya nih? Ya, padahal sih nanti itu makanan ulat itu Bu. Ya Allah, habis kita Bu, hancur di dalam tanah. Nanti ibu-ibu pada melentik-lentik lagi itu Bu. Kenapa? Karena diturunin hujan 40 hari 40 malam apa berapa hari? Jadi ibu-ibu nanti hujannya turunnya kayak gimana? Lender-lender kayak air mani. Ibu pernah ngeliat lender-lender mani? Udah. Oh iya pasti ngeliat lah. Masa kagak ngeliat? Kagak ngeliat dari mana? Orang emang kerjaannya kayak begitu. Ya, jadi kayak begitu tuh Bu, lender-lender, bukan kayak air hujan kayak sekarang. Emang kagak ngeliat? Kagak. Bohong aja. Ya ibu-ibu. Jadi kayak begitu tuh Bu. Lender-lender kayak air mani. Kenapa lender-lender kayak air mani? Karena itu bahannya buat kita. Ya, udah deh tuh Bu, melentik deh. Melentik. Pertama-tama yang dibangkitkan siapa Bu? Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah deh, ibu-ibu digiring deh kita tuh ke padang mahsyar dari alam kubur masing-masing. Lah itu yang katanya pada kelindes kereta, pada jatuh dari pesawat, pada jatuh dari kapal di air, nggak tahu di mana kuburnya. Kemana itu ya Bu ya? Nanti pada nyamperin tuh Bu. Ya masing-masing, yang tangannya ada di mana, yang ada kepalanya di mana, ketemu ibu-ibu, nggak ketuker. Jadi orang. Oh enggak, maksudnya mereka pokoknya pas dibangkitin udah kayak begini. Ya, pokoknya pas giliran dibangkitin kita udah kayak begini. Iya, enggak tangannya pojeje ada di saya, enggak. Mudah-mudahan kita meninggalnya nanti dikubur ya Bu ya kita ya. Jangan sampai mental di mana-mana. Ya Allah, mudah-mudahan meninggalnya utuh ya Bu ya. Iya, kagak keseret-seret kereta. Enggak ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai.
Nah, baru itu dibangkitkan namanya ila yaumi yub'atsun, sampai di hari dimana kita dibangkitkan. Percaya ibu-ibu? Kagak. Banyak yang kagak percaya nih bahwa manusia akan dibangkitkan. Gimana mau dibangkitkan, orang udah jadi tanah. Nah, itu otak yang main, bukan iman. Fa idza nufiqa fisur fala ansaba bainahum. Maka apabila ditiupkan sur apa? Sangkakala. Sangkakala siapa yang niup? Malaikat Israfil. Kenalan ibu-ibu. Malaikat yang cabut nyawa siapa? Israel. Kenalan ibu-ibu biar nanti kita dicabutnya jangan kenceng-kenceng. Kemudian di dalam kubur kita ketemu sama siapa? Munkar Nakir. Mudah-mudahan kita gak ketemu sama Munkar Nakir. Munkar Nakir nanti ngumpet mudah-mudahan. Amin. Ya, iya ngumpet. Jangan sampai ditanya kenapa, kalau nanti ditanya geged ibu-ibu. Ya, geged, ketakutan, kagak bisa jawab, nanti kita dipukulin sama malaikat. Ya Allah ibu-ibu, malaikat kalau udah gebuk kita ibu-ibu, abis badan kita. Mending Bu kalau udah habis terus udah gitu. Kagak dibalikin lagi ibu-ibu, ya Allah. Ih, serem banget Bu. Kita pengen dapatnya nikmat kubur ya Bu ya. Pengen dapat nikmat kubur. Udah deh tuh Bu, kita ketemu sama malaikat Munkar Nakir. Kayaknya si Roma-romananya kita bakalan ketemu tuh Bu. Ya emang kita bawa apa? Iya. Ya, lagi nyarinya segitu doang. Ya Allah, ibu-ibu, biarin deh kita ketemu sama Munkar Nakir. Tapi yang penting malaikat Munkar Nakir baik banget sama kita Bu. Ya Allah. Ya. Nengok pergi lagi. Emang iya Bu, ada yang enggak nanti ada yang ngumpet ibu-ibu. Ya, saking kesian. Ya, ibu-ibu. Tadi sangkakala apa? Malaikat apa? Malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu waktu mau kiamat ditiup, niup sangkakala mau ngancurin ini alam. Terus nanti niup yang kedua buat bangkitin kita. Ya Allah, ibu-ibu, maka apabila nanti ditiupkan sangkakala, maka enggak ada lagi di antara mereka itu ansab. Ansab itu nasab. Siapa itu yang meninggal? Apakah dia turunan orang yang berdarah biru? Apakah turunan darah hitam? Apa turunan kagak ada tuh Bu. Mau dia anak raja, mau anak menteri, mau anak jenderal, mau anak RT, mau anak rakyat jelata. Ya, dipecat-pecatin tuh Bu. Ya, yang pada ngatain kita rakyat jelata, yang ngatain kita tolol, yang ngatain kita apa tahu ya. Tapi yang ngatain kita rakyat jelata belum dipecat sama DPR. Mudah-mudahan bentar lagi dipecat. Yang ngatain tolol masih udah dipecat dia. Udah nggak jadi. Kesian ya Bu ya. Kesian ya Allah, rumahnya mana habis. Tapi rumahnya nggak satu, banyak. Oh iya banyak ya. Iya. Nggak perlu dikesianin ya. Tadinya saya kasihan banget. Apalagi kuya-kuya Bu ya. Kuya-kuya baru jadi anggota DPR. Bentar doang. Kalau Eko mah udah puas kali ya. Eko mah udah puas. Kuya udah kaya nih, udah dulu. Oh, Kuya emang bukan baru anggota DPR-nya. Tapi dia kan udah kaya emang. Udah kaya. Makanya dia marah, karena dia kasir Udah. Oh. Nih ngomongin apa? Kagak ada yang namanya dipandang itu yang namanya keturunan. Enggak ada tuh istilahnya nasab. Makanya kata Nabi, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri gitu. Oh, itu mah ketika di dunia ya. Akan aku potong tangannya. Saking Nabi lihat nasab. Oh iya. Waktu
Sayyidatuna Fatimah mau masuk ke dalam alam kubur, ke liang kubur. Jadi nggak ada tuh yang namanya mandang keturunan kalau udah kayak begitu. Semuanya di mata Allah sama. Apa itu ibu-ibu? Yang dipandang adalah takwa. Apa ayatnya? Bukan Al-Qur'annya. Yang kemarin itu Sada Berbi baca. Ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, nanti yang dilihat adalah takwa kita, bukan keturunan kita. Fala ansaba bainahum yauma idzin innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Maksudnya qulubikum itu adalah takwa ya Bu, hati. Yauma idzi wala yatasaalun. Pada hari itu wala yatasaalun. Mereka tidak bisa saling bertanya. Oh, boro-boro ibu-ibu nggak bisa saling bertanya, nggak bisa saling meminta. Nanti tuh Bu, anak ketemu sama bapaknya lari, bapaknya ketemu sama anaknya lari, kagak mau ketemu ibu-ibu. Kalau sekarang ibu-ibu, kalau anak kita susah, kita bantuin nggak? Kita bantuin. Ya Allah, segedeg-gedegnya anak, segedeg-gedegnya orang tua. Ya Allah, mudah-mudahan anak kita jangan sampai di penjara ya Bu ya. Iya, ya Allah. Ini orang tua gedeg banget sama anaknya. Kelakuannya udah kayak begitu. Dia masuk penjara. Kira-kira orang tua itu Bu tega enggak biarin anaknya di penjara? Enggak. Dia datengin tuh penjara seumur-umur kagak pernah datang ke penjara. Gara-gara anaknya dia tebel muka tuh Bu, dia paranin tuh penjara. Dia bawa duit boleh minjem supaya apa ibu-ibu? Supaya anaknya keluar. Nanti di akhirat ya Allah Bu kagak Bu. Masing-masing. Ya Allah Bu, nafsi ketemu sama adeknya, ketemu sama saudaranya, kabur. Takut apa? Takut dimintain tolong. Jangankan kita ibu-ibu, nabi-nabi aja pas giliran umatnya pada datang minta bantuan, minta supaya diberikan pembelaan, nabi-nabi pada nggak mau. Pergi sana tuh, pergi sama Muhammad. Jadi pada nyuruhnya ke Muhammad, kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi ya Bu ya, wala yatasaalun, dan mereka tidak bisa saling meminta, tidak bisa saling bertanya, tidak bisa saling ngapa-ngapain. Ila akhir surah. Nggak tahu nih akhir surahnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam gharaza udan baina yadayhi wa akhara ila jambihi wa akhara ab'ada minhu wa qala atadruna ma hadha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadzal insanu wa hadzal ajalu wa hadzal amalu fayata'atal amalu fayulhiqul ajalu dunal amal. Bismillahirrahmanirrahim. Gharaza udan
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam gharaza mudan baina yadayhi. Adalah sesungguhnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nancepin ngerti Bu? Gitu ya. Mudan, tongkat atau kayu. Baina yadayhi, di antara dua tangannya, di hadapannya maksudnya. Nabi nancepin kayu di depannya. Wa akhar ila jambi. Yang satu ke jambi apa sih? Ke sampingnya. Dan yang satu lebih jauh lagi daripadanya. Kan udahnya cuma satu ya Bu? Satu. Terus Nabi nancepin tongkat di depannya. Yang satu di depannya, yang satu di sampingnya, yang satu lebih jauh. Faqala, maka Nabi bertanya, atadruna ma hada, apakah kalian tahu apa ini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi sahabat menjawabnya seperti itu ibu-ibu ketika Nabi bertanya, mereka menjawabnya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kata Nabi, hadal insan, ini adalah manusia. Wa hadal ajal, dan ini adalah ajal. Wa hadal amal, ini manusia. Nabinya kagak ada sih. Ini di depannya, ini di depannya manusia nih, ya. Terus di sampingnya Nabi ini ada mud lagi, ada kayu lagi. Di sini ada kayu lagi. Ini kayu ajal, ini kayu amal. Amal itu cita-cita, keinginan. Fayalhaqul ajal dunal amal. Bukan, mana dia? Wahadal ajal, wahadal amal. Ini ajal. Yang lebih dekat tuh ajal. Amal ke kanan. Amal di sini lebih jauh. Amal apa Bu? Angan-angan. Amal itu cita-cita. Angan-angan boleh. Ya amal tudul amal. Ya. Angan-angan. Fayalhaqul ajal dunal fayata'aqal. Mana sih? Wahadal ajal, dan ini ajal. Wahadal amal, dan ini amal. Fata'aqal amal fayal. Maka ini manusia mengharapkan mencari-cari amal. Tapi yang menjumpai dia adalah ajal, bukan amal. Ibu-ibu, maksudnya gini, antara amal dan ajal paling dekat itu adalah ajal buat manusia. Ibu punya cita-cita enggak? Punya. Ibu, kita kan merasa enak ya Bu ya, udah ditinggalin warisan sama orang tua kita berupa rumah, jadinya kita nggak pakai beli. Terus ibu-ibu ada nggak keinginan Renovasi. pengen nanti kita bisa mewariskan rumah buat anak kita? Pengen. Karena kita udah ngalamin betapa enaknya kita ditinggalin warisan. Pengen kan? Pengen. Kira-kira bisa kesampaian nggak tuh amal? Insya Allah sampai. Bisa-bisa kagak. Kenapa? Karena ajal lebih belum tentu juga. Amal nggak bisa kita duga. Jangan sampai. Ya kan sekarang kebayang nih. Sama Enung. Ini buat
anak saya ini, buat anak saya. Bisa jadi ibu-ibu jangan kejerat sama pinjol. Jual itu rumah. Padahal udah diatur-atur ibu-ibu. Pas giliran kita meninggal, kagak punya apa-apa. Orang habis buat pinjol. Ya. Iya ibu-ibu. Mau jual rumah susah banget. Sedangkan udah dikejar-kejar sama pinjol. Pinjol kalau kagak dibayar ibu-ibu, tambah bengkak, habis ibu-ibu duitnya. Duitnya rumahnya dijual. Ya ibu-ibu. Ya Allah. Jadi ibu-ibu jauhan mana amal sama ajal? Jauhan mana amal sama ajal? Amal jauh. Amal iya. Kalau pengen makan sayur asem mah bukan amal namanya. Iya. Bukan maksudnya gitu. Bentar lagi juga saya pulang nih abis ini. Nah, emang di rumah lagi makan lagi masak sayur asem. Tapi belum tentu juga. Ali aja di situ. Di situ meninggal. Jadi masalah. Nyampe enggak? Enggak. Pengen makan, keburu makan. Segitu cuma timbang sayur asem. Belajar duluan. Udah nyayur. Nih saya belum makan nih tadi nih. Ya, tadi tuh lagi nanti aja deh makannya. Kalau udah pulang dari majelis taklim, udah kan pengen tuh, udah ngomong nanti aja makannya. Kalau udah pulang dari majelis taklim. Ibu-ibu, cita-cita bukan? Cita-cita. Habis itu meninggal. Makan serasa berarti serasa. Ya, sayur asem mah kagak apa-apa timbang sayur asem. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan jangan meninggal dulu. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih emak. Maksudnya ini mik.